Tahukah kamu, Sultan Syahrir, negarawan sunyi yang menentukan arah bangsa. Dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, ada seorang tokoh yang tak selalu berdiri di garis depan sorotan kamera. Namun, pemikirannya, keberaniannya, dan kejernihan nuraninya mengarahkan nasib bangsa ini pada momen-momen paling genting. Namanya adalah Sultan Syahrir, pemuda cerdas dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Lahir pada 5 Maret 1909, ia tumbuh sebagai anak yang gemar membaca, kritis, dan penuh rasa ingin tahu. Sejak muda, Syahrir percaya bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengusir penjajah, tetapi tentang membangun bangsa yang beradab, demokratis, dan manusiawi. Awal perjuangan. Tahukah kamu, saat remaja saja Syahrir sudah menunjukkan kecerdasannya di HBS Medan. Ia melanjutkan studinya ke Belanda dan menjadi bagian dari Perhimpunan Indonesia, tempat para mahasiswa Indonesia berdebat, menulis, dan merumuskan arah perjuangan bangsa. Di sana, Syahrir menyerap gagasan besar tentang demokrasi, sosialisme humanis, dan kebebasan individu. Ia bukan tipe yang percaya bahwa perjuangan hanya bisa dilakukan dengan kekerasan. Ia percaya bahwa pendidikan politik rakyat adalah kunci kemerdekaan sejati. Kembali ke tanah air, melawan dengan pemikiran. Tahukah kamu, justru di pengasingan itulah banyak orang mengenalnya sebagai sosok guru, pembimbing, dan pemimpin moral. Ia mengajari para tahanan muda membaca, berdiskusi, dan berpikir kritis. Di tengah keterasingan, ia tetap menyalakan api harapan. Pendudukan Jepang, pilihan yang tak populer tapi penuh prinsip. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, banyak tokoh nasional mengambil sikap taktis, bekerja sama demi menjaga ruang gerak perjuangan. Namun Syahrir berbeda. Ia menolak bekerja sama dengan Jepang, menyebut fasisme sebagai musuh utama kemanusiaan. Diam-diam, ia menyusun jaringan perlawanan bawah tanah, mempersiapkan rakyat untuk menyambut kemerdekaan yang mungkin datang tiba-tiba. Sikap ini membuatnya berjarak dengan banyak elit, tapi inilah kekuatan Syahrir. Ia tidak mau mengorbankan prinsip hanya demi kenyamanan politik. Setelah proklamasi, diplomasi menyelamatkan Republik. Tahukah kamu, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, dunia internasional masih meragukan kemerdekaan Indonesia. Belanda bersiap kembali. Inggris menduduki kota-kota besar. Situasi kacau, perang bisa meledak kapan saja. Pada 14 November 1945, negara muda Indonesia mengambil keputusan besar. Sultan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Mengapa dia? Karena dunia internasional mempercayainya. Karena ia dikenal jujur, intelektual, dan tidak pernah bekerja sama dengan Jepang. Ia adalah sosok yang tepat untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia layak berdiri sebagai negara merdeka. Dalam tekanan yang luar biasa, Syahrir menyusun strategi diplomasi yang matang, bernegosiasi, menenangkan publik, dan pada saat yang sama mempertahankan kedaulatan bangsa. Puncaknya adalah Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Meski kontroversial, perjanjian itu menjadi pintu awal pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia. Tanpa diplomasi Syahrir, perjalanan menuju kedaulatan mungkin akan jauh lebih panjang dan berdarah. Akhir perjalanan, negarawan yang tetap setia pada prinsip. Tahun 1947, situasi politik dalam negeri mengeras. Banyak yang tidak sepakat dengannya, dan Syahrir mundur dari jabatan. Namun, perjuangannya tidak berhenti. Ia tetap menjadi pemikir besar, penulis yang tajam, dan sosok yang terus menyuarakan demokrasi. Hingga pada 1962, ia ditangkap tanpa proses pengadilan oleh rezim Orde Lama. Kesehatannya merosot, dan akhirnya ia dibawa ke Zurich, Swiss, di mana ia wafat pada 9 April 1966. Warisan abadi. Tahukah kamu, Sultan Syahrir mungkin bukan tokoh yang paling banyak tampil di buku pelajaran, namun ia meninggalkan warisan yang sangat besar. Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, peletak dasar diplomasi modern Indonesia, pejuang kemerdekaan yang setia pada moral dan kemanusiaan, sosok yang percaya bahwa bangsa yang merdeka harus juga bangsa yang beradab. Ia adalah pemimpin sunyi yang bekerja bukan untuk popularitas, tetapi untuk masa depan bangsa. @thegladiator neraka, like, comment, subscribe.